Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyat assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada ibu kah? Ada. Suaranya nyaris tak terdengar. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah fil Islam wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh yang barokah ini kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan subuh berjamaah, membuka lembaran siang dengan ketaatan, dan insya Allah nanti maghrib juga kita menutup lembaran siang, membuka lembaran malam juga dengan sholat berjamaah insya Allah. Maka hari yang selalu dilengkapi dengan sholat di setiap waktunya akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Suatu ketika Kanjeng Nabi bertanya, bagaimana pendapat antum kalau ada seseorang yang di depan rumahnya mengalir sungai yang jernih dan dia mandi sehari 5 kali di sana? Apakah ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tentu saja tidak ya Rasulullah. Beliau mengatakan, wa hakadha wa kadzalik au kama qala, begitulah salat fardu 5 waktu. Dia menghapus dosa-dosa sebagaimana orang mandi 5 kali sehari semalam. Ya. Tapi tentu kalau kotornya keringat dan yang wajar. Tapi kalau kotorannya oli belepotan yang nempelnya susah, tentu saja mandinya harus lebih lama dan lebih serius. Ya, sholatnya harus lebih khusyuk dan lebih mantap. Jamaah yang saya cintai, bulan Rabiul Tsani sudah di ujung. Sebagaimana kita ketahui, bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir itu bagi umat Islam dijadikan bulan momentum untuk mengingat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang menjadikannya tabligh akbar, ada santunan, ada diskusi agama atau berbagai macam amal soleh dengan mengambil momentum bulan Maulid atau bulan Maulud. Dan itu tentu saja tidak salah, ya, karena
diselenggarakan dalam kerangka menunjukkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai Kanjeng Nabi itu diantara cara kita masuk surga. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kiamat kapan sih? Rasul balik bertanya, "Wa ma a'dadta? Wa ma a'dadta?" Emang kamu udah nyiapin apa? Emang udah nyiapin apa nanya kiamat? Dia menjawab, tiada yang lain, saya mencintaimu ya Rasulullah. Apa jawab Kanjeng Nabi? Anta ma'a man ahbabta fil jannah. Kau akan bersama orang yang engkau cintai di surga. Maka kalau kita mencintai Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, mencintai orang-orang soleh, insya Allah kita akan bersama-samanya di surga. Nanti kalau udah di surga, tanya aneh aja terus, Ustaz Ade Purnama mana ya malaikat? Kata malaikat, sudah lama nunggu di VIP. Amin. Pede aja Ustaz, harus pede. Kita semua harus pede masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tentu bukan sekedar mengucap, tapi hidupnya bersesuaian dengan la ilaha illallah. Jadi kalau di surga ditanya di mana? Kalau di dunia asal nemu nama Ade Purnama coblos. Kalau di dunia, apalagi di TPS, nemu nama Ade Purnama coblos. Baru dia surga ditanya. Serius nih Pak Idrus? Iya. Jamaah yang saya cintai, Rabiul Awal, Rabiul Akhir boleh berlalu, bulan Maulid, Ba'da Maulid boleh lewat, tapi ada satu yang tetap aktual. Ada satu yang tetap tidak boleh lewat dan harus selalu kita pegang. Apa itu? Warisan Kanjeng Nabi. Wah, emang ada warisannya? Ada. Kata beliau, taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku wariskan kepada kalian dua hal yang kalau kalian berpegang teguh, cekel deleg, pegang erat, dua hal itu lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah susah, nggak akan pernah sengsara, nggak akan pernah terpuruk. Ya. Lan itu dalam ilmu nahwu disebut harfun nafin wa masdariyin wastiqbalin, mentiadakan untuk selama-lamanya. Jadi ada la, ada lam, ada lan. Kalau la tidak, lam belum, lan tidak akan pernah. Pokoknya tidak akan. Ya. Aku wariskan. Kira-kira dapat warisan seneng nggak? Kira-kira dapat warisan seneng nggak? Ya, sangat senang insya Allah. Suatu ketika ada seseorang datang, ya, Pak Haji, Bapak Pak Haji Idrus kan? Iya. Bener kan? Iya. Yang orang Makassar kan? Iya. Kenapa dek? Saya sudah lama nyari-nyari Bapak. Kenapa? Ternyata
Dari silsilah keluarga saya yang tersisa itu tinggal bapak. Padahal orang tua saya meninggal tidak punya ahli waris lain kecuali bapak. Dan saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kata dia. Ini ada warisan peninggalan untuk bapak, hak bapak. Yang benar, iya benar Pak Haji Idrus. Nih, saya sudah simpan di tabungan. Ini bukunya, ini ATM-nya. Ternyata asetnya ada 5M. Wow. Ya. Mudah-mudahan aja bener deh ya. Emang warisan di mana? Di Kalimantan. Kita akan sangat bahagia dan sangat senang kalau mendapatkan warisan. Ini warisan dari Kanjeng Nabi ini untuk seluruh umat. Dan nilainya lebih dari 5M tadi. Karena kalau warisan itu kita pegang teguh, kita tidak akan terpuruk, tidak akan kalah, tidak akan lemah, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Mata masaktum bihima lan tadillu abada. Apa dua hal yang merupakan warisan Kanjeng Nabi itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih wa sunnata nabiyih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya as-sunnah. Jadi maulid Nabi boleh berlalu, bulan Rabiul Awal boleh lewat, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sebelah ya sudah kita tinggalkan, tapi warisan Kanjeng Nabinya tetap aktual sepanjang zaman. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ada 114 surat, 30 juz, 6.623 ayat. Dengan metode penyusunan yang luar biasa. Diawali dengan Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Dulu waktu para founding father negeri ini menyusun Undang-Undang Dasar 45 itu pakai gaya Al-Quran. Ada pembukaannya, muqaddimahnya, ada batang tubuhnya, ada penjelasannya. Dia meniru Al-Quran. Al-Quran juga ada Al-Fatihah pembukaannya. Ada serat Dajjal, 113 surat kemudian setelah Al-Fatihah itu merinci apa yang dijelaskan di Al-Fatihah. Atau dengan kata lain, Al-Fatihah itu rangkumannya, ringkasannya, saripatinya. Nanti dibedahnya di 113 surat di depan. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diawali dengan mengenalkan Allah. Bahasa kerennya ma'rifatullah. Kita dimakrifahkan, dikenalkan dengan Allah. Lengkap dengan digandeng dua sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka nanti 113 suratnya akan menjelaskan lebih rinci tentang Allah dengan segala kemahaannya, dengan Asmaul Husnanya yang 99 ya. Dan bagaimana cara kita beribadah kepadanya. Bagaimana pula tempat kita mengadu, curhat, syukur, sabar, segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ma'rifah kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kalau sudah mengenal Allah, maka insya Allah akan mencintai Allah.
Kalau sudah cinta, pasti akan selalu dipuji-pujinya. Dan semua puji hanya milik Allah. Maka tidak berhak yang bernama makhluk dipuji, apalagi dipuji yang berlebihan. Maka kalau bismillahirrahmanirrahim adalah ma'rifatullah, alhamdulillahirabbil alamin adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Maka di 113 surat berikutnya dijelaskan bagaimana seharusnya ketika kita cinta kepada Allah. Di Ali Imran 31, ya kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian mahabbah kepada Allah, ikuti Rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kepada Allah. Karena Rasul adalah Quran yang berjalan. Ketika Ibu Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibu Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya, kesehariannya adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dipraktekkan, itulah Rasul. Bagaimana Quran berjalan, itulah Rasul. Maka mencintai Allah buktikan dengan mengikuti Rasulullah, menjadikannya sebagai panutan, sosok, model, idola, favorit. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mahabbah, cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Mengulang yang tadi. Maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, kasihnya tidak pernah pilih kasih. Walaupun orang itu brengsek, tapi Allah tetap kasih. Bani Israel itu bangsa yang paling brengsek. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan kelakuan dan sejarah tentang Bani Israel, lengkap dengan segala kekurang ajarannya. Ya kan? Nabi Musa aja pusing ngadepinnya. Disuruh waktu ada masalah pembunuhan, suruh menyembelih anak sapi, ngeyel, banyak nanya. Ya, memang begitu karakter Yahudi. Kalau ingin perintahnya nggak jadi dengan cara banyak nanya, tapi malah makin susah. Sampai Nabi aja dibunuh. Tapi Allah tetap kasih. Kalau orang yang brengsek saja Allah kasih, apalagi orang bertakwa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sayangnya tak terbilang, kata Jainuddin MZ. Kenapa kasih itu bergandeng dengan sayang? Sebab dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang pasti dikasih, atau boleh jadi bahkan kalaupun tidak dikasih justru karena sayang. Cucu kita lagi lucu-lucunya ngambek, bah, dia minta golok, bah. Padahal kita, apalagi yang namanya cucu, ya kan, nggak pernah nolak minta apapun, iya nggak? Karena kepada cucu itu lebih daripada pada anak. Kalau sama anak berani jewer, sama cucu mah nggak berani. Kenapa? Ada mantu kita. Tapi ketika cucu kita minta golok, dikasih kah? Enggak. Cucu kita minta pisau, dikasih kah? Enggak. Enggak dikasihnya karena apa? Karena sayang. Maka yang kita mintakan dari Allah adalah
kasih yang juga sebagai perwujudan sayang. Karena kasih belum tentu sayang. Fir'aun dikasih kerajaan, kekuasaan, tapi tidak disayang. Qarun, konglomerat hitam, ya, oligarki, dikasih tapi tidak disayang. Menteri segala urusan namanya Haman, dikasih Haman, jangan yang lain bu, dikasih tapi tidak disayang. Kan Fir'aun itu ditopang oleh 5 kan. Fir'aun itu ditopang oleh 5. Yang pertama kiai penjilat, namanya Kiai Bal'am. Yang kedua menteri segala urusan, namanya Haman. Yang ketiga konglomerat hitam, namanya Qarun. Yang keempat para buzzernya. Para buzzernya ini adalah tukang-tukang sihir, saharoh, menyihir orang, ya, dengan cuitannya, dengan macam-macamnya. Dan yang kelima para begundalnya, malak, namanya malak Fir'aun. Saya cerita Fir'aun loh, ya, dikasih tapi tidak disayang. Nah, kalau Nabi Sulaiman disayang, maka dikasih kerajaan, disayang, dikasih kekuasaan, dikasih harta. Maka Ar-Rahmanir Rahim itu adalah roja. Apa roja? Berharap kepada Allah. Ma'rifah, mahabbah, roja. Berharap kepada Allah. Berharap bukan hanya kasihnya, tapi juga sayangnya. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau disayang pasti dikasih. Sulaiman disayang Allah, maka dikasih kerajaan, dikasih kekuasaan. Ya. Nabi ada yang disayang tapi tidak dikasih, atau sempat dikasih ditarik lagi. Nabi Ayub tapi tetap disayang. Raja Maliki Yaumiddin, yang menguasai, raja di hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan menunjukkan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Hari kemudian hari kiamat, hari yang dimana matahari cuma sejengkal di atas kepala, orang tenggelam dalam keringatnya, ada yang sepinggang, ada yang seleher, tergantung dosa masing-masing, dan semua amal kita akan diperhitungkan. Tiada yang terlewat. Maka kita hanya takut kepada Allah. Khauf. Bismillahirrahmanirrahim, itu ma'rifah. Maka 113 surat berikutnya menjelaskan bagaimana tentang Allah dengan segala kemahaannya, dengan asmaul husnanya, dengan sifat-sifatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, mahabbah. Maka kemudian dijelaskan bagaimana seharusnya kita mahabbah dan cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, roja. Maka dijelaskan di 113 berikutnya bagaimana kita berharap kepada Allah dengan memohon pertolongan, dengan memohon doa. Ya kan? Dan doa itu harus bisabri wassalah. Maliki Yaumiddin, khauf, takut. Bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk kita menjauh. Ya, takut kepada binatang buas, menjauh. Takut kepada orang yang dolim, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, mendekat dengan taqarrub kepadanya. Maliki Yaumiddin. Dan kemudian dari 6 rukun iman
yang paling sering disebut adalah iman pada Allah dan hari akhir. Sampai hal-hal yang sepele. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berbuat baik pada tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diem. Itu dalam hadis pengejawantahan dari Quran. Mengapa soal berbuat baik pada tetangga, soal memuliakan tamu, soal ngomong yang benar kok dikaitkan dengan keimanan pada Allah dan hari akhir? Karena semua yang kita lakukan, sikap dan tindakan kita termasuk kepada tetangga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan hari akhir. Ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Baru setelah itu ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Nanti dijelaskan di 113 surat di depan itu bagaimana beribadah kepada Allah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Bagaimana seluruh sisi kehidupan kita harus jadi ibadah. Bukan hanya ibadah yang hanya kepada Allah, tapi juga nasta'in, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Karena kita ini orang yang lemah. Innal insana kana dha'ifa wa kanal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Maka kita butuh kepada Allah. Dan dalam isti'anah, dalam memohon pertolongan kepada Allah, itu harus ista'inu bisabri wassalat. Minta tolongnya dengan sabar dan sholat. Ma'rifah, mahabbah, roja, khauf, ikrar. Baru ayat berikutnya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dalam berdoa ada adabnya, ada syarat-syaratnya. Ya kan? Falyastajibuli wal yu'minu bi, kata Allah. Berdoa kepada Allah itu lebih dahulu penuhi dulu perintah-perintah Allah. Jangan giliran susah baru dekat sama Allah, giliran senang lupa dah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa, tunjuki kami ya Allah jalan hidup yang lurus. Macam mana jalan hidup yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang engkau beri nikmat. Dari mulai nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Maka dalam kehidupan kita, kita bisa mengukur yang dialami. Ada ihdinas siratal mustaqim itu yang seperti bapak kita Pak Adam. Disayang Allah, dikasih tempat tinggal yang nyaman, dikasih istri, dikasih anak, anaknya sekali lahir kembar-kembar lagi. Ya kan? Dikasih ilmu, wa 'allama Adam al-asma, bahkan ilmunya canggih, malaikat aja nggak punya. Tapi kemudian tergoda akibat bujukan istrinya. Dia tergoda, terbujuk oleh istrinya lalu melanggar larangan Allah sehingga akhirnya diberikan sanksi. Tapi kemudian bertobat.
dan taubatnya sering kita baca. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau di Bandung dilaguinnya pakai lagu Sunda tuh. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi disayang Allah, dikasih ilmu, ya, dikasih tempat tinggal, dikasih anak, keturunan, istri, tergoda melakukan kesalahan, tapi kemudian bertobat dan tobatnya diterima. Ada juga yang seperti model Kanjeng Nabi Nuh, disayang sama Allah, umurnya panjang, tapi diuji dengan anak yang gak bisa dididik. Siapa namanya? Kan'an. Waktu Kanjeng Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat perahu, karena sebentar lagi banjir akan datang, lalu diledek oleh kaumnya, dihina. Gimana ceritanya bikin perahu di tengah hutan? Bagaimana ceritanya bikin perahu di gunung? Diledek segala macam. Tapi kemudian banjir tiba, lalu beliau dengan para pengikutnya naik ke kapal. Sayang, anaknya malah menjadi penentangnya. Sampai akhirnya kelelep tuh anak. Menjelang kelelep, Nuh masih sempat mengadu kepada Allah. Ya Rob, huwa min ahli. Ya Rob, dia kan anakku, keluargaku. Kata Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Nuh, dia bukan keluargamu. Karena hubungan keluarga bukan sekedar ikatan darah, tapi ada ikatan akidah. Maka ujian dalam hidup itu bisa berupa anak. Banyak orang tuanya soleh, anaknya toleh. Ada yang seperti Pak Adam, ya, disayang Allah, kasih tempat tinggal, kasih istri, turunan yang banyak, kemudian melakukan perbuatan dosa, bertobat dan tobatnya diterima. Ada yang seperti Kanjeng Nabi Nuh, ya, berumur panjang, disayang Allah, berumur panjang, kemudian tapi tantangan dan ujiannya datang dari anaknya. Atau ada yang seperti Kanjeng Nabi Ibrahim, disayang Allah, dikasih ilmu, tapi tantangannya pertama datang dari bapaknya sendiri. Jadi kalau Nabi Nuh bapaknya soleh, anaknya toleh, Nabi Ibrahim sebaliknya, bapaknya yang penentangnya. Akhirnya terpaksa harus berpisah dengan sang bapak. Lalu Allah anugerahi punya istri, 2 lagi istrinya, cantik-cantik lagi, ya. Kade nu hiji oge acan mah ulah, 2 cantik-cantik, ieu mah hiji ge acan, 2 cantik-cantik pula. Tapi kemudian ujiannya datang, ada kecemburuan. Lalu Allah menguji apakah rasa cinta kepada Allahnya terkalahkan dengan rasa cinta pada anak istrinya atau tidak. Sehingga kemudian disuruh tuh anak istrinya dibuang. Biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada air.
Ya kan? Walaupun tentu Allah punya rencana lain, tapi kan waktu diperintahkan itu mah nggak tahu bahwa itu adalah cara Allah, karena tempat dibuang itu di kemudian hari menjadi Ummul Qura, menjadi Makkah, tempat yang dirindukan oleh kita untuk ke sana. Berbahagialah yang sudah pernah haji atau umroh. Yang belum semoga bisa segera minimal umroh. Amin. Kita umroh sama-sama insya Allah. Kata UAS, dengan catatan biaya ditanggung masing-masing. Kalau pengen gratis gimana Ustadz? Kalau pengen gratis, Ustadz tunggu di Jeddah. Jamaah yang saya cintai, ternyata Ibrahim mampu melewati ujian itu. Dia tetap lebih mencintai Allah ketimbang anak istrinya. Bukan berarti tidak cinta anak istri. Ujian berikutnya datang. Tuh anak yang udah disayang, yang kelahirannya aja ditunggu berpuluh-puluh tahun. Lagi manis-manisnya, lagi kembang buruan, lagi cakep-cakepnya, lucu-lucunya. Kalau kita mah ibarat kalau kita datang ke rumah anak kita, si cucu dari jauh udah menjemput, kakek, pakai slow action. Oh, yang segera kita pangku itu, lagi lucu-lucunya seperti itu. Tiba-tiba perintahnya lebih dahsyat lagi. Tuh anak harus disembelih. Kan waktu itu Allah tidak menceritakan bahwa akan di kemudian hari menjadi syariah kurban. Yang alhamdulillah berkat ujian Nabi Ibrahim itu, sekarang kita bisa makan kambing kalau bulan Idul Adha. Setidaknya yang jarang makan daging. Nah, kalau jamaah muhajirin udah banyak takut sama kambing. Sama kambing kok takut? Enggak Ustaz, kita biasa sarapan habis kuliah subuh, kalau habis Idul Adha pakai dendeng balado. Jamaah yang saya cintai, ternyata Nabi Ibrahim mampu. Nah, ini juga siratal ladzina an'amta alaihim. Atau seperti Nabi Musa, pinter, tapi harus berhadapan dengan penguasa yang tiran, Firaun, mantan bapak angkat lagi. Sudah gitu Musa itu bicaranya kurang lancar dan punya masa lalu yang sedikit kelam. Dia pernah bunuh orang. Musa kan pernah bunuh orang. Lagi muda-mudanya, lihat ada orang berantem. Ternyata yang diberantemin ini kaumnya Bani Israel. Bangkit dong semangat Aremanianya. Ini bukan Kanjuruhan. Dihajar tuh lawannya. Coba. Pukulan Nabi Musa sekali pukul mati. Ini punya cerita masa lalu, pernah bunuh orang, berhadapan dengan bapaknya sendiri yang biang kemusyrikan, tapi Allah perintahkan untuk menyampaikan Islam pada dia. Maka Nabi Musa kemudian jadiin buron sehingga harus lari-larian, ngumpet. Tapi di tengah pelariannya itu dia dapat jodoh. Ya. Ketemu dengan Nabi, ya. Kemudian dinikahkan. Habis itu ternyata kaumnya ini brengsek, susah diatur, ya. Banyak ngelawan, udah diselamatin dari kejaran Firaun di Laut Merah, baru mendarat. Musyrik kan gitu. Dia bilang mus ke Nabi Musa, mus tuh lihat tuh, mereka mah punya Tuhannya kayak sembahannya,
bikinkan dong buat kita. Kurang ajar nggak? Ayo, ngadepin kaumnya yang brengsek. Atau seperti Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman lebih indah lagi. Pinter, gagah, cakep, kaya, berkuasa. Istrinya, wow, ada 1000 istrinya. Dan yang ke-1000-nya, yang ke-1001-nya ratu. Ratu yang dikalahkan dengan diplomasi politik. Tapi Sulaiman wafatnya aja nggak ketahuan. Ketahuan pas tongkatnya udah dimakan rayap. Allah ingin tunjukkan bahwa jin itu tidak lebih hebat dari manusia, sehingga dia tidak tahu kalau Sulaiman wafat. Dan berarti tidak tahu hal yang gaib. Atau seperti Yusuf, ganteng, disayang sama orang tuanya, tapi didengki sama saudaranya. Ya, sampai kemudian dibuang ke sumur, diselamatkan sama kapilah, bukannya dibalikin ke bapaknya, tapi dijadiin human trafficking. Ya kan? Dijual sehingga kemudian dia menjadi budak yang dijual di pasar budak. Tapi kemudian terdampar ke istana, dibeli oleh istana. Ya, dirawatlah di istana. Wah, tumbuh jadi remaja ganteng. Udah pinter, ganteng, tutur katanya enak. Ibu-ibu sosialita jatuh hati. Ibu-ibu yang seneng berondong jatuh hati. Dan lebih parah lagi, yang paling jatuh hati adalah ibu angkatnya sendiri. Jadi ibu-ibu sosialita senang penyendang berondong zaman itu, ya, jatuh hati kepada Yusuf. Tapi kemudian Yusuf, ya, mendapatkan ujian begitu. Jujur kalau saya nggak sanggup, Bu. Bayangin aja, istri Perdana Menteri, cantik, kaya, berpenampilan seksi, di rumah nggak ada orang lain, dia ngajak duluan lagi. Kalau Ustadz mana tahan, nggak sanggup dah, nggak sanggup dah. Makanya Allah nggak uji begitu. Kalau kita mah lewat sudah. Tapi Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada tergoda oleh ibu-ibu sosialita penyenang berondong ini. Dan akhirnya di penjara. Di penjara ketemu temen, lagi di penjara sih ngomongnya manis, bagus, sampai dia keluar duluan. Malah lupa sudah keluar. Padahal pesannya tolong ceritakan ke raja. Lupanya sampai 40 tahun. Akhirnya Yusuf di penjara 40 tahun. Setelah 40 tahun baru tuh temen inget ketika raja mimpi. Oh iya, penafsir mimpi ada di penjara. Maka Yusuf mau dikeluarin, tapi dia nggak mau keluar sebelum nama baiknya dipulihkan. Kata Yusuf, saya mau keluar, tapi pulihkan dulu nama baik saya. Maka dikumpulkan tuh ibu-ibu sosialita itu. Apa benar, ya? Maka kemudian istri Perdana Menteri meluruskan bahwa dia sebenarnya kami inilah yang menggoda dia. Kalau dia itu innahu laminas shodiqin. Dia orang yang lurus, orang yang baik. Setelah nama baiknya kembali bersih, baru Yusuf mau keluar dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu banyak ragamnya, tapi mereka semua dibingkai wa anna hadza sirati mustaqima. Semuanya di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Maka kalau sekarang ini Bapak Ibu dalam kehidupan kita ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan orang tua,
ada yang diuji dengan sakit. Quran sudah menjelaskan bahwa yang kita minta siratal ladzina an'amta alaihim itu lebih dari yang kita alami. Kita mah nggak ada apa-apanya gitu. Misalnya kita mengeluh karena sakit, Allah udah contohkan ada Ayub yang disayang Allah tapi justru dikasih ujian yang luar biasa. Sakitnya Nabi Ayub itu, Bu, tidak ada yang tersisa kecuali bibirnya aja dan hati untuk zikir. Selebihnya habis dijadikan pesta pora, belatung dan berbagai penyakit. Sampai-sampai yang tersisa tinggal istrinya. Jadi kalau kita lagi senang, banyak orang mendekat, setelah bangkrut pada menjauh apalagi sakit, lebih dari itu Ayub. Istrinya pun akhirnya tak kuat. Sempat istrinya ngomong sih, Bang, abang kan Nabi, mintalah sama Allah. Kata Nabi Ayub, Dek, sudah berapa lama abang sakit? Udah sekian bulan. Kata istrinya. Terus abang sehat senang punya harta berapa lama? Ya lebih dari 30 tahun sih. Oh ternyata masih lebih lama ya, senang kita. Malah gitu jawabannya. Akhirnya istrinya juga mutung. Udah gak tahan lagi. Tinggalkanlah, mana tahan. Pulangkan saja kata dia. Tapi sekalipun begitu Ayub disayang oleh Allah. Jadi apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini Bapak Ibu, semuanya ada gambarannya dalam Al-Quran. Itulah makanya kenapa isi Al-Quran itu lebih dari 2/3 kisah. Bapak diuji apa sih? Diuji kesulitan keuangan, Ayub lebih susah. Hartanya habis. Diuji anak, ngelawan, susah dididik. Nuh lebih berat dari itu. Diuji istri, ngelawan, susah dididik. Lut lebih dari itu. Kalau para istri mengeluh suaminya begini, Asiyah lebih dari itu. Firaun, siapa yang lebih brengsek dari Firaun? Asiyah tuh suaminya Firaun. Manusia paling brengsek sedunia. Apalagi ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, maka Allah rinci kemudian dalam Al-Quran. Seluruhnya mereka dari mulai Pak Adam, Idris, Hud, Nuh, Soleh, Ismail, Lut, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, terus sampai Kanjeng Nabi SAW, semuanya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Perjalanan hidup orang-orang yang Allah beri nikmat. Karena yang diberi nikmat itu para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ada yang bukan nabi, ada siddiqin, syuhada, sholihin. Seperti Luqman, seperti Ibu Maryam yang menjaga diri, ya, menjaga diri, hidupnya hanya untuk ibadah. Tiba-tiba Allah uji dia hamil tanpa disentuh laki-laki. Bayangkan bagaimana beratnya yang harus dihadapi. Kaumnya datang minta pertanggungjawaban. Maryam, lu kurang ajar lu ya. Orang tuamu itu nggak ada. Orang tuamu tuh terhormat, ahli ibadah. Kok kamu begini sih? Hamil nggak jelas bapaknya. Dengan berbagai hujatan. Ibu Maryam memilih untuk falan ukallimal yauma insiya, tidak berkata-kata pada siapapun. Karena kemudian Allah punya rencana melahirkan nabi dari orang tua yang ahli ibadah, itulah Nabi Isa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub.
bukan orang-orang yang dibenci. Maka di Quran dijelaskan siapa al-maghdub. Ada sosok Fir'aun, Abu Lahab, Haman, menteri segala urusan Haman. Kemudian siapa lagi? Ya, Qarun. Ya. Dan kisah-kisah yang tidak disebut nama tapi disebut sifat-sifatnya. Ghairil maghdub. Mereka-mereka yang dibenci Allah. Alaihim waladhdallin. Juga orang-orang yang sesat, yang menuduh Allah punya anak, naudzubillah min dzalik, subhanallah amma yusyrikun, subhanallah amma yasifun. Itu yang kita minta. Maka kalau kata Ustadz siapa di Jogja, Salim Apillah, yang menggeluti sejarah, kita itu sebenarnya diperintahkan untuk mempelajari sejarah. Karena ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, untuk mengetahui siratal ladzina an'amta 'alaihim tentu harus mempelajari sejarah. Itulah maka Quran lebih dari 2/3 isinya adalah sejarah, karena sejarah akan berulang. Maka pelajarilah sejarah, dan yang lebih penting belajarlah dari sejarah. Belajarlah dari sejarah, termasuk sejarah kita, sejarah bangsa kita, ya minimal sejarah Jakarta lah. Ternyata umat Islam itu kalau bersatu bisa menggolkan orang baik jadi pemimpin. Buktinya Jakarta 5 tahun lalu. Mudah-mudahan Indonesia yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.